Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi pada hari ini, Kamis 22 Oktober 2020 akan dilaksanakan rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya atas nama Avandi Hari Setionugroho, nomor induk mahasiswa 12717000012 dengan judul disertasi Pengaruh Lingkungan Internal dan Eksternal Bank Perkreditan Rakyat milik Pemda terhadap efektivitas dan kinerja BPR dalam rangka pertumbuhan ekonomi pedesaan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Timur. Hadirin yang kami hormati, seorang mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor harus memenuhi kewajiban akademik berupa ujian kualifikasi, seminar mata kuliah penunjang disertasi, ujian proposal, penilaian kelayakan disertasi, finalisasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka disertasi. Setelah calon doktor dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dan untuk menentukan predikat kelulusannya harus melalui ujian terbuka mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Rektor Dr. Mulyanto Nugroho MM CMA CPA, Sekretaris Dr. Haji Slamet Riyadi MSI AK CA, dengan anggota Profesor Dr. Haja Triratnawati AK MSCA CPA, Profesor Dr. Amiartuti Kusmaning Tias SHMM, Dr. Indrawati Huertiana AK MM, Dr. Muafa Ayani M Engineering, Dr. Slamet Suhartono SHMH, Dr. Endro Cahyono MM, Dr. Haja Neki Rahmiati MM, Dr. Sri Hartuti Muhaditoyo SEMM. Hadirin yang kami muliakan, seorang calon doktor dalam mempertahankan disertasinya di ujian terbuka disertasi ini, yang lazim disebut dengan promovendus, selain harus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji, juga diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para undangan akademik. Prosesi tim penguji dipandu oleh seorang duta tama dan acara ini disaksikan para staf akademik, staf administrasi, undangan, dan keluarga. Guna ketertiban dan kekhidmatan suasana ujian, dimohon dengan hormat kepada para undangan untuk tidak meninggalkan ruang ujian, termasuk di saat skorsing, penentuan predikat kelulusan. Undangan juga tidak diperkenankan mengaktifkan telepon seluler dan memotret selama ujian berlangsung. Rangkaian acara ujian terbuka sebagai berikut: lagu Indonesia Raya, pembukaan rapat ujian terbuka, pembacaan kurikulum vitae, pembacaan pokok-pokok disertasi, tanya jawab, sidang penentuan predikat kelulusan, pengumuman predikat kelulusan, penyerahan surat tanda lulus, pemahatan danda, doa, penutup rapat ujian terbuka, dan ucapan selamat. Demikian kata pengantar sifat ujian terbuka disertasi telah kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan hadirin untuk mengikutinya. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus memasuki ruang ujian. Lagu Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Rapat ujian terbuka dibuka oleh Ketua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ujian terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Surabaya ke-344 pada hari ini Kamis 22 Oktober 2020 atas nama Saudara Afandi Hari Setio Nugroho, nomor induk mahasiswa 12717000012, saya nyatakan dibuka. Promovendus disilakan menuju podium. Pembacaan kurikulum vitae Promovendus. Nama Afandi Hari Setio Nugroho, kelahiran Lamongan 24 Agustus 1974, menikah dengan 3 orang putra. Pendidikan S1 Untak, jurusan akuntansi tahun 98, S2 Untak, jurusan Magister Manajemen 2003. Riwayat jabatan, Kantor Akuntan Publik Bundaran dan Bundaran Surabaya. 2. Bagian pemindahan Bank dan Bank Indonesia. Yang ketiga, Direktur Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum menyampaikan pokok-pokok disertasi, saya ingin bertanya kepada Saudara Providus, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat jasmani dan rohani. Apakah siap untuk diuji? Siap. Saya persilahkan Saudara Providus untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi kurang lebih 10-15 menit. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji, yang saya hormati hadirin dan undangan yang kami muliakan, berikut kami sampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul Pengaruh Lingkungan Internal dan Eksternal Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah terhadap efektivitas dan kinerja BPR dalam rangka pertumbuhan ekonomi pedesaan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Timur. Latar belakang penelitian ini terdapat adanya riset gap dari Wahyu Setiawati tahun 2015 bahwa lingkungan internal perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ekonomi desa. Sedangkan isu yang kami angkat adalah 1. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2014. Yang kedua, alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kota dan kabupaten dan kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan PP nomor 72 tahun 2005. Yang ketiga adalah salah satu tujuan dari alokasi dana desa adalah pengentasan kemiskinan sebagaimana peraturan dari Mendagri tahun nomor 37 tahun 2007 dan profil kemiskinan di Jawa Timur yang adanya penurunan. Yang kausal konsep yang kami ambil adalah lingkungan internal, lingkungan eksternal, efektivitas kinerja BPR, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Riset gap, adanya gap kesejahteraan masyarakat desa yang kurang optimum, diharapkan nantinya masyarakat desa yang cukup menjadi optimum. Masalah, kinerja BPR belum optimum untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa yang optimum. Dari masalah ini, kami menyampaikan 12 rumusan masalah, yaitu rumusan masalah 1 sampai 11 kita menggunakan kuantitatif, yaitu nomor 1, apakah lingkungan internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas BPR dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Jawa Timur. Yang nomor 11, apakah pertumbuhan ekonomi desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, itu menggunakan kuantitatif. Sedangkan yang kualitatifnya itu yang nomor 12 rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kesejahteraan masyarakat desa setelah pemerintah mengalokasikan dana desa di Jawa Timur. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Kami menggunakan teori Kurzweil dan Plano-Krag dengan metode kombinasi secara sequential exploratory, di mana untuk kualitatif dimulai dari pengumpulan data kualitatif, dialukan analisis data kualitatif, terus mengembangkan instrumen, baru kita mengambil untuk yang kuantitatif dimulai dari pengumpulan data kuantitatif, analisis data dan penafsiran. Untuk kualitatif kami menggunakan wawancara terhadap partisipan
Ini sebagai berikut gambarannya. Terus yang kedua adalah kita menggunakan observasi dan triangulasi. Sedangkan analisis data kita menggunakan model proses strategi pengelolaan dana desa yang tergambar sebagai berikut. Jadi pengelolaan dana desa mempunyai pengaruh internal dan eksternal, dan untuk efeknya adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan melalui kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk BPR-nya adalah bagaimana efektivitas daripada dana desa itu meningkatkan kinerja BPR. Selanjutnya adalah untuk pengembangan instrumen dan dilanjutkan dengan yang metode kuantitatif. Metode kuantitatif tentu dimulai dari studi teoritik, studi empirik ke rumusan masalah, dan akhirnya menimbulkan hipotesa. Hipotesa kami sebagai kerangka konseptual sebagai berikut. Jadi X1-nya lingkungan internal, lingkungan eksternal, X2-nya adalah lingkungan eksternal, terus Z1-nya efektivitas, Z2-nya kinerja BPR, Y3-nya pertumbuhan ekonomi, dan Z-nya adalah kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan kerangka konseptual penelitian ini, maka diajukan 11 hipotesis, yaitu hipotesis kuantitatif dan 1 hipotesis secara kualitatif. Hipotesisnya ada 12 ini, yang 1 sampai dengan 11. Lingkungan internal itu ada 1 sampai 3, lingkungan eksternal nomor 4 sampai dengan nomor 6, sedangkan efektivitas itu nomor 7 sampai dengan 8, kinerja nomor 9 dan 10, pertumbuhan ekonomi nomor 11, dan yang ke kualitatif adalah kesejahteraan masyarakat desa meningkat setelah pemerintah mengalokasikan dana desa di Jawa Timur. Selanjutnya adalah dari hipotesis kita analisa. Dari analisa kita lakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah siapa populasinya adalah pimpinan dan karyawan di 25 BPR milik Pemda, karena di Jawa Timur ada 37 provinsi, lainnya 30 kabupaten yang punya BPR hanya 25, yang kota tidak masuk, kita tidak masukkan. Terus aparat desa dan masyarakat desa binaan dari 5 BPR milik Pemda di Jawa Timur. Yang menjadi penelitian kami konsentrasi ke 5 BPR, karena 5 BPR inilah yang menyalurkan alokasi dana desa dan dana desa, yaitu BPR Bang Jombang, Sumeneb, BPR Sumeneb, BPR Delta Atar Sidoarjo, Sampang, dan Lamongan. Sedangkan sampel kita ambil dari 10 unsur pimpinan dan staf karyawan BPR dari 25 BPR Jawa Timur, dan 25 desa wilayah kerja 5 BPR milik Pemda. Setiap desa terdapat 5 orang informal, yaitu Kades, Kepala Dusun, Sekdes, dan masyarakat. Sedangkan dari pengambilan sampel kita lanjutkan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Dari penyebaran kuesioner kita lanjutkan confirmatory faktor analisis. Dari confirmatory analisis, measurement model atau itu analisis faktor pembentuk variabel laten, yaitu untuk lingkungan internal adalah yang paling utama adalah sumber daya manusia, yang paling utama sumber daya teknologi dan daya keuangan. Sedangkan untuk kinerja BPR adalah indikatornya adalah jumlah dana yang disalurkan atau kredit yang diberikan. Yang kedua adalah indikator pertumbuhan dana yang disalurkan juga. Yang ketiga adalah pertumbuhan mitra. Sedangkan untuk indikator pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kesehatan yang paling utama, terus indikator tingkat pendidikan dan sarana perekonomian. Untuk kesejahteraan masyarakat tentu masyarakat sejahtera bila tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan indikator perumahan serta fasilitas dalam rumah tangga. Simpulan pembuktian hipotesis. Dari pembuktian hipotesis tadi bahwa lingkungan internal itu sangat mempengaruhi, lingkungan internal terutama adalah sumber daya manusia, itu mempengaruhi kinerja BPR dipengaruhi oleh dana yang disalurkan atau kredit yang diberikan, menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi latennya tadi adalah terkait dengan kesehatan dan dilanjutkan adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini adalah tentu pendapatan yang meningkat. Di sini ada hasil internal dengan pertumbuhan masyarakat, internal dengan mempengaruhi pertumbuhan masyarakat adalah minus, namun dapat diterima. Hal ini karena internal di lingkungan internal adalah lingkungan internal terbatas di lingkungan BPR, ya, di skalanya adalah skala mikro. Sedangkan dari hasil hipotesis tadi ke 12-nya dapat diterima semuanya. Hanya hipotesis 3 tadi yang hasilnya minus. Dari pembuktian hipotesis akhirnya pada simpulannya adalah sebagian besar adalah mendukung daripada
penelitian-penelitian sebelumnya hanya di hipotesa ketiga, yaitu lingkungan internal berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan internal BPR yang ada saat ini belum dapat mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi pedesaan di Jawa Timur. Ini berdasarkan hasil penelitian berbeda dengan temuan Anugrah Gusti 2015 atau Novita Wahyu Setiawati tahun 2015. Selanjutnya adalah aksiologi. Kontribusi terhadap ekonomi, yaitu penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan ilmu ekonomi khususnya bidang manajemen terkait dengan aspek strategi bisnis, khususnya menyangkut penggunaan strategi efektivitas BPR dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, di mana variabel tersebut ternyata dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hasil ini dapat dijadikan acuan guna membuat strategi bisnis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk implikasi praktisnya adalah bahwa temuan penelitian ini membawa implikasi secara praktis lingkungan internal, lingkungan eksternal dapat meningkatkan efektivitas BPR dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa, kinerja BPR dan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang selanjutnya akan menaikkan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan internal tidak berperan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Timur, aspek pertumbuhan ekonomi pedesaan harus mendapat perhatian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pada struktur, budaya, dan sumber daya organisasi lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan strength-nya dan kelemahan weakness-nya yang ada di perusahaan. Sedangkan untuk implikasi teoritis itu adalah variabel lingkungan internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas meningkatkan pendapatan masyarakat, variabel eksternal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas BPR, meningkatkan pendapatan masyarakat, kinerja dan pertumbuhan ekonomi pedesaan dalam prosedur pemberian kredit. Untuk efektivitas dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja BPR dan kesejahteraan masyarakat desa Jawa Timur. Sedangkan variabel kinerja BPR berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Hal ini dalam hal dana disalurkan, tingkat pertumbuhan dana yang disalurkan, pertumbuhan mitra yang disalurkan, kemampuan menghimpun laba. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi pedesaan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Timur. Hal ini hal sarana perekonomian, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, infrastruktur desa. Untuk falsifikasi, hasil penelitian ini memfalsifikasi beberapa temuan, yaitu Anugrah Gusti, Putu Rani Susanti. Sedangkan yang untuk Novita Setiawati tahun 2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan internal dan lingkungan eksternal berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing KM secara parsial maupun simultan. Hal ini berdampak pada naiknya kinerja usaha yang berakibat pada naiknya kesejahteraan karyawan. Sedangkan novelty kami adalah terkait dengan metode hasil prospektif model proses strategi pengelolaan dana desa melalui BPR secara efektif guna menumbuhkan ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu dengan kualitatif sebagaimana kami gambarkan tadi dan kuantitatif sebagaimana hipotesa 11 hipotesa diterima tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari paparan singkat ini. Selesai.